Polisi asli ini pun pura-pura ingin membeli bensin di SPBU ini, guys. Dia pun tahu bahwasannya pemilik SPBU ini selalu memainkan meteran. Mereka pun selalu merugikan masyarakat. Sehingga polisi asli ini pun akan membongkar semua kejahatan SPBU ini, guys. Lalu dia pun langsung pulang. Dia pun menyuruh anggotanya untuk membeli bensin itu masing-masing dengan harga yang sama. Dan ternyata hasilnya tidak ada yang sama, guys. Mereka pun selalu banyak korupsi dengan minyak itu. Sehingga polisi asli ini pun langsung nutup semua SPBU itu, guys. Yang ternyata milik SPBU itu adalah milik penjahat itu. Sehingga dia pun sangat marah sama polisi ini, guys, karena usaha ilegalnya selalu diganggu oleh polisi itu. Semenjak polisi palsu itu menjadi polisi resmi, dia pun tidak bisa tidur, guys, dan juga selalu terganggu semua bisnisnya. Sampai anggotanya pun bingung melihat bos mereka sudah 7 hari 7 malam tidak makan dan juga tidak minum. Anggota penjahat ini pun minta kepada bosnya untuk melawan saja penjahat itu dengan kekerasan. Lalu bosnya pun mengatakan melawannya tidak perlu dengan kekerasan, tapi dengan rencana. Mereka pun mempunyai rencana jahat, guys, untuk menghabisi kakek dan juga nenek polisi itu. Karena mereka tidak mampu melawan polisi itu, terpaksa korbannya adalah keluarganya. Nenek ini pun langsung tabrak menggunakan mobil oleh seluruh anggota penjahat itu, guys. Mobil itu pun sampai terjatuh dari atas jembatan itu dan sampai jatuh ke bawah sungai. Nenek dan kakeknya pun langsung tewas di tempat, guys. Lalu polisi ini pun langsung diberitahu sama anggotanya bahwasanya kakek neneknya sedang ada kecelakaan dan masuk ke dalam jurang. Dia pun melihat kakek neneknya itu sudah diangkat ke atas, guys, dan ternyata mereka sudah kaku. Dia pun melihat fotonya ada di tengah-tengah kakek neneknya itu. Polisi ini pun sangat syok dan juga sedih, guys, karena dia melihat kakek neneknya itu sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Dia pun sudah tahu bahwasanya pelakunya adalah penjahat itu pastinya. Lalu dia pun dapat telepon dari penjahat itu, guys. Dia pun mengatakan itu baru saja keluargamu yang aku habisi, sebentar lagi kamu yang akan aku habisi. Tapi polisi ini tidak mau balasnya langsung, guys. Dia pun ingin menyelesaikan dulu kremasi dari kakek neneknya itu, guys, baru dia akan balas dendam. Lalu dia pun dapat telepon lagi dan dia pun langsung mengangkatnya, guys. Dan ternyata penjahat itu semakin mengancam. Dia pun mengatakan bahwasanya aku akan menghabisimu tepat di makam kakek nenekmu. Sehingga dia pun sangat marah, guys.